Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul RPP dan PPI yang beranggotakan saya sendiri yaitu Wasila Arifiyah NIM 1900338 dan rekan saya Lucy Anggreni Suhela NIM 1900372 dan rekan saya satu lagi yaitu Sofia Eka Putri NIM 190013163. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan materi pertama yaitu rancangan program pembelajaran. Tahap pertama dalam pembelajaran yaitu perencanaan pembelajaran yang diwujudkan dengan kegiatan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran ataupun RPP. Menurut Permendikbud nomor 103 tahun 2014 tentang pembelajaran pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah, rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci dengan mengacu pada silabus menurut Permendikbud nomor 81A tahun 2013. Rencana pelaksanaan pembelajaran menjadi pedoman guru dalam melaksanakan pembelajaran baik di kelas, laboratorium maupun di lapangan untuk setiap KD dalam Susanti Mailani 2016. Pada kurikulum 2013, silabus sudah ditetapkan oleh pemerintah sehingga tugas guru hanya mengembangkannya ke dalam RPP. Sekolah yang mempunyai kemampuan mandiri dapat menyusun silabus sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya setelah mendapat persetujuan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat. Rencana pelaksanaan pembelajaran memiliki banyak manfaat. Menurut Jumhana, mengatakan bahwa perencanaan adalah proses yang sistematis dalam pengambilan keputusan tentang tindakan yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Sementara, untuk pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh guru dalam membimbing, membantu, dan mengarahkan peserta didik untuk memiliki pengalaman belajar. Dalam lingkup yang lebih luas, perencanaan pembelajaran dapat diartikan sebagai proses penyusunan materi pelajaran, penggunaan media pembelajaran, penggunaan pendekatan dan metode pembelajaran, dan penilaian dalam alokasi waktu tertentu untuk menggapai tujuan yang telah ditentukan. Materi yang kedua yaitu prinsip penyusunan RPP. Yang pertama, setiap RPP harus secara utuh memuat kompetensi dasar sikap spiritual ataupun KD dari K1 sosial KD dari K2, pengetahuan KD dari K3, dan keterampilan KD dari K4. Yang kedua, satu RPP dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Memperhatikan perbedaan individu peserta didik, RPP disusun dengan memperhatikan perbedaan kemampuan awal, tingkat intelektual, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan, sosial, emosi, gaya belajar, berkebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan atau lingkungan peserta didik. Yang keempat, berpusat pada peserta didik. Proses pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik untuk mendorong motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, dan lain-lain. Selanjutnya, berbasis konteks, berorientasi kekinian, mengembangkan kemandirian belajar, memberikan umpan balik dan tindak lanjut pembelajaran, dan yang terakhir yaitu memiliki keterkaitan dan keterpaduan antar kompetensi dan antar muatan. RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara K1, KD, indikator pencapaian kompetensi, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman kondisi. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan pemateri pertama mengenai komponen dan sistematika RPS. Menurut Permendikbud nomor 103 tahun 2014 disebutkan bahwa RPS paling sedikit memuat yang pertama, identitas sekolah atau madrasah, mata pelajaran atau tema, kelas atau semester, dan alokasi waktu. Yang kedua, kompetensi inti.
kompetensi dasar, dan indikator pencapaian kompetensi. Yang ketiga, materi pembelajaran. Yang keempat, kegiatan pembelajaran yang meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Yang kelima yaitu penilaian, pembelajaran remedial, dan pengayaan. Serta yang terakhir adalah media, alat, bahan, dan sumber pembelajaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian PPI. PPI merupakan program pembelajaran individual, dikenal dengan The Individual Education Program, yang diprakarsai oleh Samuel Gridley Howe tahun 1871, yang merupakan salah satu bentuk layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Bentuk pembelajaran ini sudah diperkenalkan di Indonesia sejak tahun 1992, yang merupakan suatu rancangan pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus agar mereka mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhannya dengan lebih memfokuskan pada kemampuan dan kelemahan kompetensi peserta didik. Program pembelajaran individual diadopsi dari istilah Individual Education Program. PPI pada dasarnya merupakan dokumen tertulis yang dikembangkan oleh suatu rencana pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus. Ini saya akan menjelaskan fungsi dari program pembelajaran individual, yaitu yang pertama, untuk memberi arah pengajaran dengan mengetahui kekuatan, kelemahan, dan minat siswa. Maka program yang diindividualisasikan terarah pada tujuan atas dasar kebutuhan dan sesuai dengan tahap kemampuannya saat ini. Yang kedua, menjamin setiap anak berkebutuhan khusus memiliki suatu program yang diindividualkan untuk mempertemukan kebutuhan khas mereka dan mengkomunikasikan program tersebut kepada orang-orang yang berkepentingan. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan guru dalam melakukan asesmen tentang karakteristik kebutuhan belajar setiap anak dalam melakukan usaha mempertemukan dengan kebutuhan-kebutuhan siswa. Yang keempat, meningkatkan potensi untuk komunikasi antar atau dengan anggota tim, khususnya keterlibatan orang tua, sehingga sering bertemu dan saling mendukung anak untuk berhasil dalam pendidikan. Yang kelima, menjadi wahana bagi peningkatan usaha untuk memberikan pelayanan pendidikan yang lebih efektif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Anggreni Suhela, NIM 19003072. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang komponen program pembelajaran individual. Secara garis besar, komponen program pembelajaran individual meliputi A. Deskripsi tingkat kecakapan atau kemampuan saat ini. B. Sasaran program tahunan atau tujuan pengajaran tahunan. Dalam tujuan PPI harus memperhatikan 4 kriteria, yaitu yang pertama dapat diukur, yang kedua positif, yang ketiga orientasi pada siswa, yang keempat relevan atau sesuai dengan kebutuhan individu. Kemudian selanjutnya sasaran belajar jangka pendek dan deskripsi pelayanan, tanggal pelayanan, penilaian. Yang keempat, prosedur umum perumusan program pembelajaran individual. Langkah merancang program pembelajaran individual, prosedur ideal untuk mengembangkan program pembelajaran individual bagi ABK memiliki 5 langkah, yaitu A. Membentuk tim PPI atau TP3I. Yang kedua, menilai kebutuhan anak. Hasil penilaian awal kebutuhan anak yang diperoleh dari tes formal, tes diagnostik kesulitan belajar, pengamatan perilaku yang bersumber dari wali kelas, guru khusus, guru mata pelajaran, orang tua, konselor, dapat digunakan untuk mengembangkan tujuan khusus pembelajaran. Yang ketiga,
mengembangkan tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek. Yang keempat, merancang metode dan prosedur pembelajaran. Yang kelima, evaluasi kemajuan anak. Selanjutnya, penyusunan program pembelajaran individual. Dalam pembuatan program pembelajaran individual, ada 3 tahapan penting yang harus selalu dilalui, yaitu perencanaan atau planning, pelaksanaan atau implementing, dan evaluasi atau evaluating. Ketiga tahap tersebut terdiri atas 7 komponen aktivitas yang perlu dilakukan, yaitu asesmen, kolaborasi, penulisan, pengenalan, pemantauan atau monitoring, peninjauan atau reviewing, dan pelaporan. Kemudian tahap perencanaan itu asesmen dan kolaborasi perlu dilakukan sebagai bagian dari perencanaan sebelum memulai tahap penulisan program pembelajaran individual. Ada beberapa tujuan yang sekaligus dapat dicapai dari asesmen, yaitu identifikasi atau screening awal, penentuan dan evaluasi dari proses pembelajaran, penetapan dari tingkat performasi dan kebutuhan pendidikan, keputusan tentang kelayakan, pengembangan program pendidikan individual, dan keputusan tentang penempatan program. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Pada fase ini, komunikasi yang berkualitas antar pemangku kepentingan yang telah terjalin dari proses awal harus tetap dipelihara, sehingga fungsi kontrol dan pemantauan perkembangan siswa tetap terjaga. Pemantauan atau monitoring merupakan suatu proses di mana para pendidik menilai respon siswa terhadap strategi yang diterapkan, apakah dapat memenuhi tujuan yang dicanangkan. Proses pemantauan dilakukan oleh seluruh anggota pembuat PPI dengan guru sebagai penanggung jawab utamanya. Caranya adalah dengan menggunakan serangkaian metode asesmen, baik formal maupun informal, seperti misalnya dengan menggunakan behavioral checklist untuk melakukan observasi. Selanjutnya, tahap evaluasi. Pada tahap ini ada 2 kegiatan pokok yang perlu dilakukan, yaitu peninjauan atau reviewing dan pelaporan. Peninjauan perlu dilakukan untuk menentukan kelayakan dan keefektifan sebuah PPI, melihat kemajuan siswa, dan mengidentifikasi strategi yang efektif pada masa persiapan transisi. Idealnya, tiap PPI setidaknya ditinjau setahun sekali. Tinjauan terhadap PPI menjadi dasar untuk membuat PPI pada tahun berikutnya. Sehingga, jika seorang siswa naik kelas, guru di tingkat berikutnya tidak perlu membuat PPI dari awal, hanya perlu melanjutkan saja, berdasarkan evaluasi terhadap kemajuan yang dibuat oleh siswa. Sehingga ada kontinuitas dalam proses pembelajaran berkebutuhan khusus. Sekian materi yang saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.